Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Pembahasan kitab Safinatun Najah masih di awal bab Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka perlu kita ingat ya, di dalam pembahasan lafaz Bismillahirrahmanirrahim ada dua sifat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Maha Pengasih, Allah tidak pernah pilih kasih, Maha Penyayang, kasih sayang Allah tidaklah terbilang. Maha Pengasih Ar-Rahman ini sangat amat besar di dunia. Di dunia ya, sifat Allah Subhanahu wa taala yang namanya Ar-Rahman Allah berikan semua kepada makhluknya. Ya. Allah berikan kepada semua makhluknya, baik itu makhluk yang beriman maupun tidak beriman, baik itu yang muslim maupun non muslim, Allah kasih semuanya. Itulah nikmat Allah yang dikatakan Ar-Rahman, sangat besar. Namun nikmat Allah Ar-Rahim sangat kecil dan sedikit, itu tidak semuanya Allah akan berikan. Maka yang sedikit Allah akan berikan di alam akhirat nanti. Bagaimana caranya? Di dunia kita cari sebanyak mungkin keridhaan Allah, yang dimana keridhaan Allah Subhanahu wa taala akan Allah berikan kepada hambanya yang memang benar-benar dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dilanjutkan di dalam sekafur sirih pengarang kita, dibuka dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, seru sekalian alam. Wa bihi nasta'in. Dan dengan Allah Subhanahu wa taala kami minta pertolongan. Ala umuri dunya wa din, atas perkara dunia dan juga perkara agama. Para ulama di dalam tafsirnya bahwa lafaz Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah seru sekalian alam, fasilitas yang Allah berikan di muka bumi ini buat makhluknya, dengan panorama keindahan yang Allah ciptakan di alam dunia ini,
maka adalah merupakan bagian daripada kebesaran, kekuasaan, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus memujinya. Ya. Kita harus memujinya dengan kebesaran dan kemuliaan, keagungan, keistimewaan segala apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Dengan apa kita memujinya? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit ciptaan siapa? Allah. Bumi ciptaan siapa? Tumbuh-tumbuhan ciptaan siapa? Diri kita ciptaan siapa? Maka semua ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini muaranya kembali lagi dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita selalu memuji akan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kemuliaan-kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sehingga kita semua bisa menikmati dari hidupnya kita saat ini di alam dunia. Nah, kemudian kita harus ketahui, ada berapa sih pujian itu? Maka kita jawab ada 4. Ada puji qadim alal qadim. Ada puji puji qadim alal hadis. Ada puji hadis alal hadis. Ada puji hadis alal qadim. Yang pertama ada puji qadim alal qadim. Artinya Allah memuji akan dirinya sendiri. Allah memuji akan dirinya sendiri. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Toha ayat 41, di mana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku ini adalah Allah. Nanti memuji dirinya kan Allah. Aku ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang hak selain daripada aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'budni, maka sembahlah aku. Ini sifat qadim alal qadim. Allah memuji akan dirinya. Yang dimana kata Allah, aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak yang disembah selain daripada aku. Kemudian wa aqimis shalah. Allah perintahkan dirikan salat. Untuk apa? Untuk mengingat aku. Nah, jadi ketika Allah memuji kepada dirinya, enggak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian kita diperintahkan oleh Allah, wa aqimis shalah, dirikan salat, sembahlah aku, jangan menyembah selain daripada Allah. Nah, itu sifat qadim alal qadim. Allah memuji akan dirinya. Yang kedua, ada pujian itu qadim alal hadis. Qadim alal hadis artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji akan kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya Quran surat Al-Qalam ayat 4, di mana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah memuji kekasihnya? Sungguh engkau ya Muhammad benar-benar di atas akhlak yang paling agung. Benar-benar akhlak di atas yang paling tinggi. Nah, itu artinya Allah memuji kekasihnya.
Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ada puji hadis alal qadim. Ya. Nabi memuji akan Tuhannya. Nabi memuji akan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis berbunyi begini: kalimatani khafifatani ala lisan. Ada dua kalimat yang gampang banget itu dua kalimat diucapkan, ya. Sakilatani fil mizan, yang kalau itu dua kalimat diucapin sama kita akan bisa menyebabkan timbangan di mizan itu sangat berat pahalanya. Pahalanya sangat berat. Kenapa Nabi katakan itu sangat berat? Habibatani ilar rahman. Karena ini dua kalimat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mulai nih. Ya. Nabi kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, ada dua kalimat yang kalau engkau ucapkan, itu dua kalimat akan bisa menyebabkan berat pahalanya di mizan, di timbangan mizan nanti. Apa sih kalimat tersebut? Ternyata ya, kalimat tersebut termasuk di dalam satu doa di dalam ratib, zikir dalam ratib yang berbunyi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Berapa kali itu kita baca? 3 kali. Dalam ratibul atos ada subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ratibul haddad juga ada. Nah, berarti merujuk kepada hadis ini yang merupakan Nabi memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun di antara kita yang hadir malam hari ini, ketika membasahi lisannya dia berzikir kepada Allah dengan membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil. Allah sudah perintahkan malaikat yang mencatat kebaikan untuk menjadikan berat timbangannya buat makhluknya yang malam hari ini lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah bihamdihi, maha suci Allah dengan segala baginya. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Ya. Nah, makanya demen ya Allah dipuji sama makhluknya, senang. Kalau kita sudah memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian 2 kalimat tadi, maka tidak mustahil ya, Allah akan memberikan balasan-balasan dengan balasan yang sempurna kepada kita, yang sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung malam hari ini. Nah, makanya ini yang selalu Al-Fakir ingetin ya. Ya, kita sama-sama mengingatkan, tolong ya, kalau kita memang udah nawaitu kita mau hadir ke dalam majlis ya, min awal, kalau bisa lebih awal datangnya. Jangan kita ngulur-ngulur, jangan kita membiasakan antar aja. Ya. Ya memang sekalipun ya antum datang mau jam berapa juga, antum datang ya tetap ya, Allah akan berikan hitungan pahala, tapi tidak sesempurna pahala itu Allah akan berikan buat orang yang memang lebih awal datangnya. Paham nggak? Iya. Nah, jadi kalau memang kita udah niat buat hadir ke majelis taklim, usahakan apa yang menjadi kebiasaan di dalam ini majelis, kalau bisa usahakan ya kita bisa ngikutin. Kayak tadi ya, kita baca Yasin, kita baca ratib, kita baca maulid, ikutin ya. Makanya kalau memang kita benar-benar mau berubah diri kita lebih baik ya,
Lebih baik agar kita termasuk golongan orang yang beruntung di tahun ini, kata Rasulullah SAW, jangan dibiasain kalau kita udah masuk majelis, ya, jangan dibiasain namanya WA, cat-catan. Apalagi naudzubillah min dzalik. Ini kan majelis dikatakan raudhah min riyadil, tapi bisa aja gak kita berbuat maksiat di dalam majelis? Bisa gak? Bisa. Gak taunya lewat WA kita lagi hawian, lagi pacaran. Bisa nggak? Bisa. Ya. Jangan dibiasain. Kalau emang nama itu kita mau hadir, mau cari ridho Allah Subhanahu Wa Taala, siapapun di antara kita, ya duduk di dalam ini majelis, udah mulai majelis, kita ikutin dah apa yang menjadi kebiasaan dalam majelis, kita ikutin. Ayo, kalau kita pengen jadi orang yang beruntung, lebih baik di tahun yang kita pengen lebih baik tahun ini dan buang sifat yang gak baik di tahun-tahun lalunya, kita buang. Ya. Jangan kita bawa aja. Ini Ustadz masih liatin aja dari tadi, ya masih ada di antara kita dari awal, dan datangnya malah awal, tapi masih main HP aja, lisannya nggak mau dia baca Yasin, dia baca ratib, dia baca sholawat, malah dia asik. Jangan sampai itu merusak diri kita, yang dimana kita lagi berusaha mau cari ridho Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tapi di dalam ini majlis kita rusak diri kita, ya. Jadi guru yang berhasil itu bila mana dia ngajarin muridnya bisa dipakai sama muridnya, itu baru berhasil. Tapi kalau dia ngajarin sama muridnya, sama jamaahnya nggak bisa dipakai, itu guru belum termasuk berhasil. Ya, makanya mohon maaf diklarifikasi lagi tadi nih, ya ada di grup, ya ada di grup tuh, ayo datang mandi, ya, datang kasihan Ustaz, ya mohon maaf ya, sifat kita manusia hanya sebatas ngajak aja, ya. Wal asri, demi masa innal insana lafi khusr, ya. Sesungguhnya kita semua ada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali kita nih ngaku orang beriman, wa amilus shalihat, mengerjakan amal saleh, wa tawassaw bil haq, ya. Dan kita ngajak, ngingetin teman-teman kita di dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, kalau kita ngajak kebenaran harus dengan sabar, begitu, ya, gitu. Enggak usah kasihan Ustaz no, udah teriak-teriakan dari kemarin, lah cuma ngajak doang, ya. Terlepas mau diajak alhamdulillah, kagak mau terserah, ya. Ketika Allah perintahkan kita sholat, emang sholat buat siapa? Buat diri kita kan? Allah perintahkan kita puasa, buat siapa? Buat diri kita. Ketika Allah perintahkan kita zakat, berbuat kebaikan, buat siapa? Buat diri kita. Allah butuh nggak? Kagak butuh Allah. Ya. Orang kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadis kusinya, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Ya. Kalau baik yang kamu lakukan, yang kamu kerjakan, aku berikan kebaikan. Wa in syarrun fa syarrun, kalau buruk yang kamu lakukan, ya, aku pun akan memberikan sesuatu yang menjadikan kalian buruk, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kalau kita mau ngajak teman-teman kita, ngajak aja udah, ya. Tugas kita cuma ngingetin. Dan kita kalau diingetin, alhamdulillah. Ya Allah, kadang-kadang diingetin, ya, di grup, sampai di WA secara pribadi, kagak dibaca-baca. Udah tahu nih Pak Ustadz, ya, pasti nyuruh ngaji nih. Ya Allah, ya. Diajak kebaikan, tapi males buat baca WA-annya, informasinya. Ya. Padahal kita diingetin. Masih mending mana diingetin nama manusia daripada tadi ingetin nama Allah? Hah? Mauan mana? Ini mohon maaf,
mohon maaf, malam hari ini hadir orang tua kita, ada 2 orang tua kita, ya. Ada beberapa orang tua kita yang dalam kondisinya dia kurang baik dibandingkan kita, tapi mereka pada masih mau hadir. Ada Bapak Ikhwan, ada ya Bapak Julkan, ya. Dalam kondisi yang saat ini Allah lagi berikan ujian. Coba antum nih, kalau kita mau belajar nggak usah keluar. Sekarang di dalam lingkungan kita, di majlis kita nih, ya. Kita lagi dikasih contoh nih. Ya. Kalau kita yang saat ini lagi sehat, ya, nggak bisa bercermin sama orang-orang tua kita yang saat ini Allah kasih ujian, kebangetan. Kemana pikiran kita? Ya. Maka saya ta'adus bin ni'mah, ya, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu anugerah yang sangat amat besar. Kita belajar nggak ngelihat, kita lihat, ya. Lihat tuh, ya, Pak Ikhwan atau Bang Aje yang setiap hari kita panggil Bang Aje, dalam kondisi dia bagaimana, ya, masih mau datang, ya. Artinya apa? Beliau sadar betul bahwa ini adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap manusia hidup pasti akan diberikan ujian. Dan jika beliau sabar di dalam menghadapi ujiannya, maka akan mendapatkan 2 keuntungan. Pertama, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kesabaran di dalam ujian tersebut, yaghfiru dzunub, Allah ampuni dosanya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan ya Bang Aje, ya Bang Jul, ya insyaallah Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, ya, selalu diberi kesabaran, ya. Kita semua mendoakan, ya, mereka, ya, teman, sahabat, jamaah kita, ya. Nah, ini contoh, ya. Contoh buat kita semuanya nih, bercermin dari orang-orang tua kita. Nah, antum semua, masya Allah, masih dikasih sehat buat melangkah, masih dikasih sehat buat melihat, masih dikasih sehat buat berbicara, masih dikasih sehat buat mendengar, ya. Ketika diingetin, ya, diajak di WA, di telepon, di japri, ya, nggak diangkat, nggak dibaca, malah dia udah punya prasangka yang enggak. Jangan seperti itu, ya. Kita bersyukur kalau masih ada yang mau ngingetin diri kita. Ayo, orang diingetin nama Allah, berat gak? Berat. Ya. Nah, jadi seperti itu jamaah sekalian, ya. Itu uji hadis alal qadim. Nah, yang terakhir uji hadis alal hadis, bahwa Nabi kita memuji kepada dirinya, ya. Jadi tadi kalau Allah memuji kepada dirinya, kepada zatnya, Nabi pun hadis alal hadis memuji akan dirinya. Kata Rasulullah, perbanyak sholawat kepadaku, karena setiap sholawat yang engkau bacakan untuk aku, kelak nanti di yaumil kiamah aku akan berikan syafaat kepada umatku yang memperbanyak membaca sholawat. Amin ya rabbal alamin. Ini kan artinya Rasulullah memuji akan dirinya, ya. Karena memang gak akan ada yang bisa berikan syafaat pertolongan nanti pada hari kiamat kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ini pembahasan daripada ujian. Maka insya Allah, ya, nanti kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini akan menambah wawasan pengetahuan kita, dan Allah jadikan ilmu kita bermanfaat masalah dunia dan akhirat. Tadi guru kita Habib Yahya WA, ya, Ustaz, malam ini majlis gabungan di mana? Ya, Anda naik Gojek nih. Saya sudah balas di majlis DFB, langsung saya balas begitu deh. Berarti ini Pak Saroja nggak ngubungin Habib, ya, gitu. Karena bahasanya WA, Anda naik Gojek nih, gitu. Ya udah di majlis DFB, dan alhamdulillah ini kelihatan juga malam ini nggak dikit-dikit banget yang hadir, ya. Alhamdulillah.
Terima kasih semua kepada antum semua, terutama orang-orang tua kita ya, dan juga antum semua jamaah yang menyempatkan meluangkan waktu hadir ya. Ya, kalaupun kita nggak tahu nanti guru kita akan hadir atau tidak ya, ya yang jelas tadi Anda udah balas WA-nya ya malam ini di Majlis DF ya. Darul Faroh